Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PDD UKT PT pada bidang penelitian atau riset. Penelitian yang telah saya lakukan, yang telah terpublish itu semenjak tahun 2011 ketika saya menjadi mahasiswa S2 Magister Fisika Sains di Institut Teknologi 10 November Surabaya, bidang saya fisika instrumentasi. 2011 itu belum ada kebijakan harus publis internasional waktu itu untuk mahasiswa. Jadi pertama saya mengikut konferen yang adakan di LIFI, yaitu Seminar Nasional Fisika 2011. Itu pertama kali saya mempublikasikan pada seminar karya riset saya, yaitu tentang pembuatan prototip sensor massa menggunakan batang cantilever dan strain gauge. Nah, kemudian 2015 saya bergabung di Susaputra sejak 2013. 2015 saya mempublikasikan kembali dengan tema yang sama, yaitu mengenai strain gauge sebagai sensor untuk massa, ya, dengan menggunakan tetap metodenya batang cantilever, tapi bahan yang berbeda. Kalau yang pertama ini menggunakan bahan kuningan, ini saya menggunakan bahan baja pada 2015. Ini terbit di jurnal Rekayasa Teknologi Universitas Susaputra. Nah, kemudian di 2015, jadi saya semenjak 2013 adalah dosen luar biasa di Universitas Susaputra. Saya juga mengajar waktu itu di Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa di Prodi Pendidikan Fisika, dan saya mempublikasikan juga pengembangan sensor massa ini dengan menggunakan cantilever beam dan strain gauge. Jadi pada dasarnya cantilevernya ini bahannya yang berbeda-beda. Kemudian baru saya 2017 mengikuti konferen di ICCD, ya, yang diadakan oleh Nusa Putra. Proceedingnya tersimpan di IEEE dan terindeks Scopus. Itu rancang bangun sistem stabilisasi geoteknik dengan kontrol sistem drainase pada PLT Gunung Salak Sukabumi. Ini di jurnal Rekayasa, ya, tahun 2017. Nah, ini konferensi saya pertama kali yang publish di ICCED dan terindeks Scopus. 2017 ini saya masih di Untirta. Ketika itu saya mengajar di Prodi Pendidikan Fisika, mengajar elektronika sesuai dengan background saya, yaitu fisika instrumentasi. Saya berkolaborasi dengan teman-teman dosen di Untirta, yaitu melakukan riset tentang pengembangan STEM. Di sini kita tambahkan E-nya itu adalah animation. Di sini saya berperan membuat instrumen atau alat konversi energi dari kalor menjadi listrik, ya, dengan menggunakan waktu itu menggunakan sebuah bukan sensor, ya, katakanlah pembangkit, ya, dengan menggunakan efek Seebeck. Jadi mengubah panas menjadi energi listrik. Nah, ini pertama kali saya konferen di 2017. Ini paper saya pertama yang terindeks oleh Scopus yang berupa proceeding seminar, yaitu Conceptual Design Hot Press Machine Motive Embossing Economy Pneumatic for Synthetic Material. Jadi waktu itu saya membimbing mahasiswa untuk pembuatan alat emboss, ya, atau alat cetak pada jok sepeda motor yang asalnya manual, artinya tidak kontinu. Di sini jok kulit itu bisa bergerak sendiri dengan menggunakan conveyor. Nah, saya rasa transducer ini belum saya publis di jurnal internasional, kemudian saya publis pada tahun 2017 dengan bahan yang berbeda, gitu kan. Ini juga terindeks di Scopus, ya. Ini saya beserta dengan dosen pembimbing saya waktu itu. Kemudian 2018 saya mengimplementasikan rumus Hapersin, ya. Ini untuk melakukan voting dengan menggunakan aplikasi dengan menggunakan Android. Jadi saya membuat sebuah aplikasi e-voting di mana e-voting ini dibatasi radiusnya. Jadi ketika ada sebuah
kompetisi ya, di mana pengunjung itu berhak membuat voting ya untuk menentukan juara. Nah, adapun untuk membatasi votingnya itu karena aplikasinya bersifat online, jadi bisa diakses dimanapun. Jadi waktu itu saya membatasi radiusnya pada jarak 20 meter, sehingga orang di sekitar kontes itu hanya bisa memposting, di luar itu tidak bisa memposting. Nah, karena yang digunakan sensor adalah GPS, nah, makanya bagaimana menentukan longitude latitude ini antara dua titik ya. Jadi ini sebenarnya penerapan dari konsep vektor ya. Maka saya menggunakan rumus Capers-Yin formula. Sini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP dan bahasa C waktu itu. Dengan framework saya menggunakan Adobe Dreamweaver gitu, dan server secara online saya menggunakan yang free hosting 30webhost.com. Dan arsipnya ini semua saya terarsip. Kemudian 2019 saya mengembangkan kembali alat sensor massa ini dengan menggunakan sensor yang disebut dengan load cell. Jadi load cell ini adalah strain gauge yang udah terdapat seperti tadi cantilever ya, cuma dia bisa kapasitasnya berpuluhan kilo bahkan ratusan kilo sampai tonnya. Jadi di sini saya membuat sebuah race controller, yaitu untuk mengukur alat penyimpanan beras apakah sudah kosong atau masih terisi ya. Itu objeknya ini sebagai pengabdian juga, objeknya di sebuah panti asuhan. Kemudian pada 2019 ini juga saya di conference di ICCD, ini trending Scopus ya, ini masih berupa conference. Nah, ini monitoring electrical energy consumption from impulse detection user LDR sensor and relay with node MCW SP8266. Jadi waktu itu saya membuat sebuah alat untuk monitoring penggunaan energi listrik gitu kan. Nah, dengan menggunakan impulse detection ya, deteksi impulse. Jadi kalau kita lihat di KWH itu ada lampu LED merah berkedip-kedip. Jadi itu 1000 kedipan itu adalah 1 kWh. Waktu itu untuk mendeteksi kedipan tersebut saya menggunakan LDR ya, Light Dependent Resistor sebagai sensor. Nah, dikatakan dia sensor kalau kita mengaplikasikan konsep listrik ya pada rangkaian seri resistor atau kita sebut dengan voltage divider atau pembagi tegangan. Begitu. Kemudian 2019 saya mendapatkan dana hibah, yaitu membuat sebuah alat pengereman otomatis gitu kan, dengan menggunakan konsep kinematika pada konsep gerak lurus berubah beraturan ya, di mana sensor yang saya gunakan adalah sensor waktu itu sensor yang saya gunakan yang bersifat sensor ultrasonik ya, dia maksimal hanya dapat mendeteksi ketika jarak 4 meter. Jadi kalau ketika motor ini mendeteksi objek di depannya, maka dia akan mengerem secara otomatis dengan mengikuti prinsip gerak lurus berubah beraturan. Jadi artinya tidak ada sentakan gaya ke depan. Itu tujuannya. Kemudian 2020 ini di jurnal Fidelity ya, untuk kontrol energi listrik melalui deteksi impul ini, saya juga masih menggunakan LDR. Tapi light dependent resistor di sini adalah light dependent resistor yang berbeda dengan yang di 2019. Tapi pada prinsipnya adalah sama. Jadi ada konsep di sini LDR-nya dipadukan dengan satu buah resistor tambahan. Jadi ada di sensor itu kita susun paralel antara satu sensor dengan LDR, kemudian satu lagi disari dengan nilai resistor yang sama antara resistor mengganti LDR dan resistor yang diparalelkan. Nah, 2020 itu saya ini mendeteksi ya kebocoran gas LPG ya pada pipa ya dengan menggunakan sensor tekanan dan menggunakan persamaan continuity. Ini juga sama publish di ICCD. Sejalan berkembangnya teknologi, di 2020 saya mengimplementasikan sebuah web Wither session ya. Jadi waktu itu 2020 banyak orang
membuat deteksi sensor kelembaban suhu. Dan waktu itu saya berpikir untuk kelembaban suhu itu sudah ada secara online. Nah, dengan memanfaatkan informasi online itu, kemudian saya membuat sebuah weather reality di sini istilahnya. Jadi saya menghadirkan cuaca di luar area. Misal saya berada di Indonesia, saya ingin merasakan suhu di kutub utara. Nah, kita tinggal akses suhu di kutub utara itu bagaimana kondisinya. Di situ saya menggunakan 3 variabel. Pertama, suhu, yang kedua kelembaban, dan yang ketiga intensitas cahaya. Jadi 3 sensor yang saya pasang kemudian, dan aktuator atau di sini penggerak ya, bukan penggerak. Jadi ketika panas, makuler yang bekerja atau AC portable yang bekerja. Tapi ketika dingin dan di cuaca di tempat kitanya, misal Surabaya, di Sukabumi adalah dingin, maka saya akan mengakses Surabaya itu. Ketika udah mengakses suhu dan kelembaban di Surabaya itu, maka yang bekerja waktu itu adalah heater, seperti itu. Jadi bagaimana menerjemahkan variabel weather station menjadi real gitu, nyata, seolah-olah kita berada di Surabaya. Nah, ini nantinya dikolaborasikan. Ini saya berkolaborasi dengan dosen prodi elektro, yaitu Pak Anggi Junfitrana. Kalau beliau ini membuat sebuah practical learning approach program online course using Oculus Quest virtual reality. Jadi membuat VR dengan menggunakan Oculus ya, Oculus Quest yang dibuat oleh Mark Zuckerberg. Jadi membuat VR. Nah, kalau VR ini disatukan dengan weather session, selain kita bisa melihat misalkan memantau Surabaya, melihat Surabaya, kemudian suhunya juga akan kita rasakan. Jadi ke depannya seperti itu. Demikian tentang riset saya. Kemudian jumlah riset yang sudah saya lakukan. Ini terregister di Sinta Kemendikbud ya. NIDN saya 0407098009. Jadi ada 11 kompren, 11 kompren di mana ke-11-nya ini adalah terindeks oleh Scopus. Kemudian dokumen yang tadi itu berjumlah 22 itu ada di Google. Citasi di Scopus saya ada 10, H indeksnya 2, I10 indeksnya 0, G indeksnya 1. Demikian untuk Google Scholar juga. Nah, untuk ke depan, visi dan misi saya ingin mengimplementasikan bahwa konsep fisika ini, kalau kita implementasikan pada teknologi sensor, ini sangat bagus sekali. Jadi di buku-buku pembelajaran seharusnya seperti jembatan Wheatstone, itu implementasinya kemana. Seperti tadi saya membuat yaitu strain gauge. Jadi strain gauge ini adalah sensor yang sensor atau kita sebutnya transducer ya, karena kalau udah sensor itu dia memiliki modul. Kalau hanya strain gauge ini kita sebut transducer. Jadi transducer itu perlu pengkondisi sinyal. Nah, fungsi jembatan Wheatstone itu adalah sebagai pengkondisi sinyal dari sensor strain gauge yang bersifat resistif, bagaimana mengeluarkan sinyal yang berupa analog. Yang dimaksud analog adalah sinyal dalam bentuk tegangan voltage ya. Nah, dari voltage nanti kita ubah melalui ADC masuk ke mikrokontroler, tergantung mikrokontrolernya berapa bit di ADC-nya. Kalau misalnya 8 bit, tinggal kita mikrokontroler 55/2 pangkat 8 minus 1 ya. Jadi 1 bitnya itu 4,85 milivolt atau setara dengan 5 milivolt. Seperti itu. Jadi menurut saya sederhana dan ini bisa diimplementasikan pada pembelajaran di tingkat SMP, SMA. Demikian untuk pembahasan saya mengenai unjuk kinerja pada bidang riset ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.